Puji Tuhan, shalom saudaraku. Apa kabar malam hari ini? Senantiasa kasih Tuhan mengalir bagi saudara saya, amin. Sehat dan luar biasa menjadi bagian saudara saya. Mari malam hari ini sebelum kita mulai mesbah doa kita bawa hati kita, kerinduan kita dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami dapat menikmati kasih Tuhan. Lebih daripada itu kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Biar anugerah-Mu melimpah bagi kami malam hari ini. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan melawat kehidupan kami. Dan malam hari ini saat kami berada dalam mesbah doa, kami percaya ketika kami lemah, kami percaya kami akan dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Ketika kami sedang sakit pun kami percaya ketika Tuhan hadir, mujizat itu terjadi, kesembuhan terjadi atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau fokus di 1 jam ke depan ini. Kami mau menikmati Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kami. Setiap umat-Mu merasakan Tuhan hadir. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Terjadi seperti di surga. Dalam nama Yesus, mari saudaraku yang percaya bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Naikkan pujian bersama-sama. Kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Katakan perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun berserah. Sembah Dia, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari naikkan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Nyatakan perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah
Kami mau menikmati kehadiran-Mu malam ini. Haleluya. Ia daralaba sia daralamo, Uria daralaba ya sia daralaba. Mari saudaraku datang dan bawa pergumulan kita malam hari ini dalam hadirat-Nya. Ia daralaba sia dianamo. Serahkan kekhawatiran-Mu kepadanya. Izinkan Tuhan memegang hidup ini. Ia daralaba sia daralaba, ia daralaba yaso. Ya Tuhan, izinkan kami melekat, izinkan kami melekat kepada hadirat-Mu. Sebab kami percaya ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan, menguatkan. Ia daralaba sia daralamo, Yesus. Ia daralaba ya daralaba ya daralaba ya daralaba. Ya mari nikmati Tuhan malam ini saudara. Nikmati kehadiran-Nya, nikmati kehadiran-Nya. Kau Allah yang sungguh baik. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari katakan Allah yang suci, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Panggil Bapa, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari naikkan penyembahan kita saudaraku malam hari ini. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari biar musik saja. Oh, kami mengangkat tangan kami malam hari ini. Kami mau deklarasikan betapa baiknya Tuhan lewat pujian syukur kami. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas pujian kami malam ini. Itu yang menjadi kerinduan kami. Ketika Engkau bertata malam hari ini, kami sadar ada Tuhan bersama-sama dengan kami malam hari ini. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami malam hari ini. Yes Lord. Mari lepaskan segala beban kita malam hari ini. Yes Lord, Kau beri kami kelegaan. Oh Tuhan, kami bawa syukur kami. Sebab hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Mari nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan kita saudaraku. Mari berdoa. Mari menyembah di dalam roh. Mari menyembah saudara yang bisa menyembah dalam bahasa roh. Mari menyembah Tuhan. Oh ralama syana ralama ya ralama ya ralama. Hiriana lama takara lama ya syana ralamo. Ya Lord. Oh ratakara lama ya syana ralama ya ralama ya ralama 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 ya. Kau hadir di atas pujian kami, tertuju bagi Yesus. Oh rabaya syiadara lama. Kami bangun roh kami malam hari ini Tuhan. Horiana lama ya santana lama. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi deklarasikan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini. Roh kami telah dibasahi oleh hadirat Tuhan. Tanah hati kami telah dibasahi oleh hadirat Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersyukur Tuhan hadir katakan amin.
Shalom saudara, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joshua dan saya melayani sebagai youth pastor di GBI WTC Serpong. Pada malam hari ini, senang sekali saya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi dan saya ingin berbagi dari salah satu perenungan dalam saat teduh saya beberapa hari belakangan. Oke, sebelumnya mari kita langsung baca ayat dari Yesaya 40, ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mungkin kalau bisa ada judul untuk sharing saya pada hari ini gitu ya, saya akan beri judul Masa Menunggu. Masa Menunggu. Nah, menarik dari ayat ini, saya waktu baca langsung tertarik dengan kata-kata orang-orang muda. Karena saya pun mengembalakan anak-anak muda dan saya pun merasa saya masih muda gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua juga yang menonton selalu bisa merasa muda gitu ya. Tapi yang menarik adalah orang-orang muda di sini, di ayat ini dikatakan menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna, jatuh tersandung. Dan kalau kita bayangkan kata-kata ini, lelah, lesu, tersandung, hal-hal ini bukan hal-hal yang identik dengan anak muda. Biasanya kita tahu bahwa semakin kita bertambah usianya, semakin mudah kita lelah. Semakin mudah kita merasa lesu. Dan mungkin juga kita juga tersandung, misalnya kaki kita udah nggak kuat menopang diri kita. Atau mungkin kalau penglihatan kita mulai kabur, kita tersandung gitu ya. Tetapi kata-kata ini seringkali tidak diasosiasikan dengan anak-anak muda. Tetapi di ayat ini menariknya disebutkan justru yang lelah dan lesu dan tersandung adalah orang-orang yang muda. Hal ini menarik Bapak Ibu. Dan ketika kita membaca ayat berikutnya, tetapi, kata tetapi biasa digunakan untuk kontras, untuk sesuatu yang berbeda, kebalikan. Apa kebalikannya? Apa kontrasnya? Apa yang mau dibandingkan di sini? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan those who wait for the Lord. Orang yang menunggu Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kita melihat kata-kata ini menanti-nantikan, menunggu. Dari yang saya perhatikan selama saya melayani anak-anak muda, biasanya anak-anak muda lebih sulit untuk menunggu, untuk sabar. Dan inilah biasa yang saya pun masih harus sering belajar dari para senior-senior kita. Tetapi yang menarik di sini adalah orang yang mau menunggu, justru mereka yang mendapatkan kekuatan. Jadi tadi berbicara yang pertama dikatakan yang muda justru lelah, justru lesu, justru tersandung. Tetapi orang yang menunggu Tuhan, merekalah yang mendapatkan kekuatan. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi saya pribadi, menunggu itu susah. Lebih gampang kita mengejar sesuatu daripada disuruh diam, Bapak Ibu Saudara. Apalagi diam dan hanya dibilang percaya aja. Hah? Gimana mau percaya? Kita harus melakukan sesuatu dong. Nah, disinilah saya banyak belajar. Karena kehidupan pasti datang kepada kita semua. Dalam arti, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di kehidupan kita. Bisa jadi di kehidupan kita mengalami kegagalan.
atau kita tidak berhasil mencapai target kita atau hal yang ingin kita capai. Sekarang permasalahannya, bagaimana respon kita di masa-masa seperti itu? Apakah kita bisa tetap kuat di masa-masa penantian? Seperti yang gembala kita juga belakangan ini sedang katakan bahwa kita sedang memasuki masa-masa Sabat. Yang dimana salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menunggu. Tidak melakukan apa-apa. Untuk beberapa orang, Bapak Ibu Saudara, hal ini lebih sulit. Karena justru kita merasa restrict atau dihambat atau terkurung. Karena nggak bisa melakukan apa-apa. Disuruh nunggu sama Tuhan. Saya mau coba melihat satu ayat lainnya. Kalau tadi dari Yesaya Perjanjian Lama, sekarang kita akan ke Perjanjian Baru di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Judul perikopnya adalah dua macam dasar. Dua macam dasar. Saya akan bacakan dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kalau kita perhatikan dan mau kita breakdown, ada beberapa fase dalam cerita ini. Yang pertama adalah, saya mau katakan fase mendirikan rumah. Jadi tadi dikatakan kan, kalau orang nurut perintah Tuhan, mendengarkan Tuhan gitu ya, orang ini seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumah. Jadi itu fase pertama. Ada yang mendirikannya di atas batu, ada yang mendirikannya di atas pasir. Lalu ada fase kedua. Fase kedua adalah masa sebelum hujan, banjir, dan angin datang. Jadi rumahnya sama-sama berdiri. Udah terlihat semuanya aman gitu ya. Nggak ada apa-apa. Baru fase ketiga. Fase setelah hujan, banjir, dan angin. Di fase ketiga, baru terlihat perbedaan antara orang yang membangun di atas tanah, di atas batuan, mohon maaf, dan orang yang membangun di atas pasir. Bagi saya, kalau saya melihat fase-fase ini, masa menunggu itu mirip seperti fase mendirikan rumah, lalu fase sebelum hujan, angin datang. Kalau mungkin kita membayangkan orang-orang yang waktu itu membangun rumah gitu ya. Waktu membangun rumah, bisa aja yang di atas pasir menganggap yang mendirikan di atas batu ini bodoh. Ngapain? Mungkin modalnya lebih besar karena dasarnya atau di bawahnya itu batu, atau mungkin lebih sulit mungkin, atau banyak hal-hal lainnya. Gak tahu perbedaannya, gak kelihatan ada apa-apa. Dan akhirnya, rumahnya toh sama-sama berdiri. Gak ada waktu pembangunan rumahnya yang jelek, yang hancur gitu ya. Dan kalau kita melihat kehidupan kita, bukankah kadang kehidupan kita sebagai orang percaya seperti itu? Kadang ketika kita melakukan sesuatu, mungkin gak kelihatan bedanya dengan orang dunia. Waktu kita melakukan caranya Tuhan, tapi ada orang lain yang tidak mau menggunakan caranya Tuhan. Mereka berkompromi, melakukan dosa, tidak menjaga integritas. Mungkin ada masanya
semuanya itu baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mungkin merasa, Tuhan, kok kayaknya lebih enak ya jadi orang itu? Kok kayaknya dia nggak melakukan perintah Tuhan, tapi hidupnya baik-baik saja. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti itu atau berpikir seperti itu? Karena saya pernah mengalami dan berpikir seperti itu. Di kantor misalnya, Tuhan, saya jujur kerja dan memberikan yang terbaik. Tapi kok ada orang lain yang padahal tidak sejujur itu? Atau mungkin dia tahu bagaimana cheat the system, bagaimana mencurangi sistem yang ada. Tapi kok malah dia yang dipromosi ya Tuhan? Inilah fase-fase menunggu. Karena waktu rumah itu didirikan, baik yang di atas batu dan yang di atas pasir sama-sama berdiri. Dan sebelum hujan datang, sebelum angin datang, dua-duanya tidak ada bedanya. Dan mungkin bahkan dari luar pun tidak kelihatan bedanya. Karena yang membedakan adalah dasar di mana mereka membangunnya. Dan dasar ini nggak kelihatan. Tetapi pada akhirnya, saya percaya sama seperti yang firman Tuhan katakan di sini. Namanya hujan, banjir, angin. Hal-hal ini pasti datang ke kehidupan semua orang. Disinilah letak perbedaan antara orang yang percaya, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, orang yang berjalan sesuai di jalannya Tuhan, dan orang yang tidak. Karena orang yang berjalan di jalannya Tuhan, membangun di atas fondasi yang kuat. Yang akhirnya ketika hujan datang, badai datang, bahkan ada banjir, dia tetap bisa bertahan. Jadi dari hal ini, saya menyimpulkan satu hal. Saya melihat bahwa sebenarnya hujan, banjir, dan angin adalah cara untuk menguji dasar, menguji fondasi. Bukan sekedar memberikan masalah. Terkadang saya pun suka merasa kalau ada masalah di hidup, Tuhan, kenapa ya kok ada masalah ini? Tetapi kalau kita melihat dari cerita ini, baik rumah yang ada di atas batu, maupun rumah yang ada di atas pasir, keduanya sama-sama didatangi hujan, didatangi banjir, didatangi angin. Jadi cobaan, atau ujian, atau masalah yang datang ke kehidupan kita, bukan karena Tuhan pengen lihat kita menderita, saudara. Bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Bukan karena, wah, kita melakukan suatu kesalahan, Tuhan marah dengan kita. Tidak selalu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru bagi orang-orang benar yang sudah berjalan di jalannya Tuhan, masalah, rintangan, kesulitan, adalah cara untuk kita bisa menunjukkan fondasi yang telah kita buat. Karena disitulah ketika hujan datang, masalah datang, kita tetap bertahan. Yang lain roboh, tetapi kita bisa tetap mengucap syukur. Kita bisa punya sikap hati yang tetap kuat. Kita tetap punya harapan. Kita tetap beriman. Kita tetap bisa punya kekuatan. Saya kembali ke ayat tadi Yesaya, siapa yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan inilah yang saya percaya juga terjadi di Matius untuk orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan saya berharap, saya percaya setiap saudara di sini, semua yang mendengarkan Mesbah Doa pada malam hari ini, kita semua bisa bersama-sama terus-menerus membangun di atas dasar yang benar. Sehingga pada waktu masa penantian, kita bisa lebih tenang. Karena kita tahu bahwa kita membangun di atas dasar yang benar. Dan saya mau berbicara juga untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman, mungkin yang masih muda gitu ya,
yang kesulitan gitu, menunggu. Aduh, pengennya semua cepat. Sama seperti masak Indomie, 2 menit jadi. Tahukah saudara, untuk makanan yang sangat enak, kadang dibutuhkan waktu berjam-jam, atau persiapannya bahkan memakan waktu berhari-hari. Atau mungkin ya beberapa orang-orang yang ada di karir, teman-teman saya yang baru mulai masuk kantor, ingin cepat dipromosi. Atau beberapa mungkin teman-teman, saudara yang masih single, menantikan, Tuhan, kapan jodohku? Atau mungkin yang menantikan keturunan, sudah berdoa. Atau mungkin hal-hal lainnya. Saya tidak tahu setiap masa penantian masing-masing saudara semua di sini. Tapi satu hal yang saya percaya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti kisah ini. Setelah orang membangun, ada masa tidak ada apa-apa. Nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Tetapi hujan pasti datang. Tapi badai, angin, banjir pasti datang. Dan kalau kita melihat cerita ini, berarti hal yang sama bisa menimbulkan 2 reaksi yang berbeda. Bagi orang-orang seperti kita, orang yang berjalan di jalannya Tuhan, orang-orang benar di hadapan Tuhan, maka banjir, angin justru merupakan sumber berkat untuk kita. Sedangkan untuk orang-orang yang membangun di dasar yang tidak benar, justru angin, banjir, hujan merupakan sumber kehancuran. Saya mungkin akan coba berikan contoh. Misalnya saya ambil seseorang yang ingin mencari pekerjaan. Saya pun waktu lulus kuliah dulu, ada masa-masa mencari pekerjaan. Dan saya yakin teman-teman semua di sini yang lulus kuliah, lulus sekolah gitu ya, akan masuk ke dalam pencarian pekerjaan. Ya, kalau memang tidak mau membuat usaha gitu ya. Untuk teman-teman yang mencari kerja, saya yakin jika teman-teman, saudara ada di sini, pasti kita mendoakan ya. Tuhan ingin bekerja biar ada penghasilan karena perlu menghidupi diri sendiri atau bahkan mungkin perlu menghidupi keluarga gitu ya. Tapi apa sih perbedaan jika orang yang membangun di dasar yang tidak benar dan orang yang membangun di dasar yang benar? Sekali lagi, masa-masa penantiannya pasti ada. Pasti dua-duanya sama-sama menantikan pekerjaan. Dan asumsi tadi mendirikan rumah, rumahnya berhasil berdiri gitu ya. Berarti misalnya sekarang kita fast forward, percepat ceritanya, dua-duanya dapat kerjaan. Apa yang membedakan orang yang membangun di dasar yang benar, yang bagus, yang kuat, dan orang yang membangun di dasar yang tidak baik, di dasar yang lemah gitu ya? Perbedaannya adalah ini. Dua-duanya sama-sama mendapat berkat loh, dapat kerjaan. Misalnya aja gajinya sama, semua benefitnya sama, bahkan lokasinya sama. Ini yang akan terjadi. Untuk orang-orang yang dasarnya benar, maka ketika mereka mendapatkan hal itu, mereka akan bersyukur. Tuhan, makasih. Ini jawaban dari Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan sudah memberikan. Tuhan, aku tahu bahwa pekerjaan ini dari Tuhan. Walaupun aku berusaha, tapi tanpa tangan Tuhan yang campur tangan, aku pasti nggak bisa dapat pekerjaan ini. Tuhan, makasih. Terus orang ini kesaksian. Di kerselnya misalnya, atau di doa fajar. Wah, teman-teman, tahu nggak, saya udah berdoa, dan Tuhan tolong saya. Saya yakin cerita seperti itu akan menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang lain. Tetapi buat orang yang tidak membangun hidupnya di dasar yang benar, orang-orang yang tidak berjalan di jalan kebenaran, ketika ia mendapatkan pekerjaan tersebut, maka disitulah keangkuhan bisa datang,
orang ini menganggap bahwa ini karena saya pintar, saya yang berhasil mendapatkan pekerjaan ini. Bahkan mungkin orang ini akan mulai merendahkan orang-orang lainnya. Wah, itu ya orang-orang yang gak dapat pekerjaan. Dasar pemalas. Ini orang-orang gak layak nih emang. Kurang pintar nih, makanya gak dapat pekerjaan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada di kantor yang sama, gimana tuh kira-kira interaksi Bapak Ibu Saudara dengan orang yang rendah hati dan dengan orang yang angkuh? Selama saya bekerja, saya nggak pernah suka kerja dengan orang yang angkuh. Pasti orang yang rendah hati adalah orang-orang yang senang kita dekati. Kita akan cenderung mau membangun hubungan dengan orang-orang itu. Jadi, kalau kita melihat, keduanya dapat berkat yang sama. Tetapi yang satu jadi sumber berkat, tetapi yang satu lagi dengan dasar yang salah justru menjadi sumber keangkuhan. Hal yang sama terjadi ke orang yang berbeda karena dasarnya berbeda, hasilnya berbeda. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita semua di masa-masa penantian? Dan saya berbicara bukan dari sisi saya adalah orang yang paling sabar gitu ya. Enggak, justru saya yakin ketua carousel saya gitu, gembala kita Pak Wiryo, beberapa teman-teman yang dekat dengan saya yakin mereka pasti tahu justru saya orang yang sulit sabar. Tetapi inilah hal yang sedang diajarkan juga ke saya melalui beberapa pengalaman hidup yang saya alami. Walaupun saya sudah berusaha dalam karir saya, pekerjaan saya, tapi ada kok beberapa kegagalan yang saya alamin. Dan seperti manusia pada umumnya gitu ya, waktu ada kegagalan tentunya kita bertanya, Tuhan, kenapa ya kok bisa gagal? Tuhan, padahal kan aku memberikan yang terbaik. Tuhan, aku kan sudah melakukan ini. Bahkan waktu aku bekerja, Tuhan, aku tetap pelayanan loh, aku tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kok kegagalan ini terjadi ya? Dan bahkan sampai sekarang pun, saya masih ada di masa penantian untuk beberapa hal yang sedang saya usahakan. Dan terkadang saya pun bertanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa ya saya perlu menunggu lama? Kenapa hal ini tidak terjadi kepada saya di saat orang-orang lain menerima berkat-berkat ini? Tuhan, gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Disinilah perenungan yang saya dapatkan ketika membaca ayat-ayat ini. Bahwa ternyata tidak selalu tentang seberapa cepat kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi biasanya akan ada masa-masa penantian yang di mana masa-masa penantian ini merupakan suatu cara untuk kita melihat dasar yang sudah kita bangun. Apakah di dasar atau memiliki fondasi yang kuat atau fondasinya lemah. Seperti tadi yang saya sudah coba jelaskan, bahwa hujan, angin, badai, banjir, ada untuk menguji fondasi, ada untuk menguji dasar. Tuhan mau lihat, apakah iya kita membangun di dasar atau dengan fondasi yang benar. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, setelah saya berpikir-pikir lagi, sebenarnya Tuhan udah tahu kita bangun itu di dasar yang benar atau dasar yang salah. Tetapi kita terkadang nggak tahu, atau mungkin nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa selama ini kita sudah membangun di dasar yang benar. Sehingga kita ketika ada masalah, kita hanya perlu menunggu sampai masalah itu selesai, dan kita akan melihat bagaimana kita tetap berdiri
kokoh walaupun ada badai. Atau mungkin kita selama ini nggak sadar, kita luput bahwa kita membangun di dasar yang tidak benar. Fondasinya lemah. Maka dari sini juga, dan saya di sini bukan bermaksud untuk menghakimi, tapi saya yakin justru disinilah kesempatan untuk kita sama-sama berbalik kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan ketika gembala kita, Pak Wiryo, menyampaikan firman-firman Tuhan, selalu ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan disinilah saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kalau memang ada Bapak Ibu Saudara yang belum membangun hidupnya di atas dasar yang benar. Padahal gembala udah mengajarkan kepada kita kebenaran. Ayo beri perpuluhan, ayo nabung, ayo nabur. Lalu mengajarkan untuk ayo sayang keluarga, bangun keluarga yang harmonis. Lalu diajarin juga kalau ketika bekerja, jaga integritas, jangan bohong, berikan yang terbaik. Kita sudah menerima pengajaran-pengajaran yang benar dan baik. Dan jika Bapak Ibu Saudara ada yang masih belum melakukannya, saya ingin mengajak di kesempatan ini untuk bisa jadi cara untuk kita bersama-sama kembali membangun dengan dasar yang benar, dengan dasar yang kuat. Dan pesan saya juga, terutama untuk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman saya yang mungkin sekarang sedang ada di masa-masa penantian, atau masa-masa di tengah badai, hujan, banjir sedang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kembali mengingatkan dan memberikan penguatan. Sama seperti di kitab Yesaya tadi, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan di kitab Matius kita belajar, ketika kita membangun rumah dengan dasar atau fondasi yang benar, maka tidak peduli ada badai, ada banjir, ada hujan, ada angin, kita tetap bisa bertahan. Saya ingin menutup dengan membacakan satu ayat dari Ibrani 11 ayat 1. Ayat ini cukup populer. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, mudah untuk percaya ketika kita bisa melihat. Tetapi dibutuhkan iman untuk tetap bisa percaya ketika kita tidak atau belum melihat. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang ada di dalam masa penantian, sedang mengalami badai, hujan, banjir, dan kita mungkin tidak lihat pelangi gitu ya, atau langit yang biru. Pertanyaannya, apakah kita tetap bisa percaya? Karena ketika kita percaya, di saat kita belum atau tidak melihat, maka disitulah iman kita aktif. Saya ingin mengambil contoh dari apa yang gereja kita sudah lakukan. Saya ingat ketika Bapak Gembala kita ingin membangun RIS Hospital, Rumah Indonesia Sehat. Nggak kelihatan uangnya. Nggak ada di depan mata. Atau lanjut ketika membangun HOB. Waktu itu lagi pandemi. Orang-orang justru harus saving, menghemat. Kok malah kita diberikan beban oleh Tuhan untuk membangun HOB? Uangnya dari mana? Dan gimana kita bertanggung jawab ke jemaat? Jadi kita tidak melihat. Kita belum melihat. Tapi gembala kita bergerak dengan
iman. Ketika belum melihat, ketika tidak melihat, tetapi tetap percaya dan tetap bergerak. Saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau kita melihat berita belakangan ini, situasi ekonomi tidak sebaik yang kita mungkin bisa bayangkan gitu ya. Banyak situasi yang tidak stabil, baik di Indonesia maupun bahkan di dunia. Kita melihat ada beberapa perang yang sedang terjadi. Dan hal ini terkadang bisa jadi discouraging gitu ya, membuat kita patah semangat, membuat kita putus asa. Apalagi melihat keadaan kita, kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi disinilah saya yakin peran iman, di mana walaupun kita belum melihat, kita tetap bisa percaya. Walaupun sekeliling kita seharusnya membuat kita putus asa, tetapi kita tetap punya harapan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita sebagai orang-orang percaya bisa tetap memiliki harapan, walaupun semua di luar putus asa, disitulah kita bisa menjadi terang dan garam. Saya berdoa, biarlah setiap dari kita semua, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita semua bisa tetap menanti-nantikan Tuhan. Kita semua bisa membangun rumah di atas fondasi yang benar. Sehingga waktu badai datang, waktu hujan datang, ada banjir, kita tetap bertahan. Di saat orang-orang lain kehilangan harapan, di saat orang-orang lain putus asa, kita tetap memiliki damai sejahtera, kita tetap memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Saya akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Pertama-tama kami ingin mengucap syukur Tuhan, karena waktu yang telah Engkau berikan, kami sudah bisa memuji menyembah Engkau, kami sudah bisa menerima firman-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan, firman yang kami dengar, dapat menjadi kekuatan untuk kami. Biarlah itu seperti benih yang ditanam di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan Tuhan, secara spesifik, hamba-Mu ingin berdoa kepada setiap orang yang sedang ada di masa penantian. Bukan masa yang mudah Tuhan, tapi Tuhan kami bersatu hati berdoa, biarlah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam masa penantian, mereka bisa selalu memperbaharui kekuatannya di dalam Tuhan, karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa penantian, setiap dari kami bisa terus membangun di atas dasar yang benar, di atas fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika ada badai, hujan badai menerpa, kami bisa tetap berdiri tegak. Tidak kehilangan harapan. Terus memiliki damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada teman-teman kami yang berdoa untuk pekerjaan yang baru, Tuhan. Bagi yang belum punya pekerjaan, ataupun sudah memiliki pekerjaan, tapi rindu Tuhan, memiliki pekerjaan yang baru. Tuhan, kami bersatu hati berdoa, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa di tahun ini kami akan bersama-sama melihat mujizat-Mu dinyatakan, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin bersatu hati berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menanti-nantikan keturunan, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang menginginkan setiap dari kami untuk memiliki keturunan. Karena itu kami pegang janji-Mu, Tuhan, dan kami percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk
jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan dalam usahanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah hikmat daripada Tuhan turun, sehingga kami dapat memiliki ide-ide, inovasi-inovasi yang membuat kami dapat melanjutkan usaha kami. Bahkan Tuhan, usaha kami menjadi semakin besar, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Tuhan, kami bersatu hati berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang menantikan pasangan hidup Tuhan. Tuhan, di tengah masa-masa penantian ini, biar Engkau yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau juga telah menyiapkan pasangan yang terbaik untuk setiap dari jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat doa-doa kami Tuhan, untuk setiap orang tua yang punya struggle dengan anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang terus memberikan kasih setiamu Tuhan kepada setiap orang tua. Sehingga sebagai orang tua mereka dapat terus membina anak-anaknya Tuhan dengan kasih yang daripadamu. Kami berdoa agar perubahan terjadi di setiap anak-anak. Sehingga anak-anak dapat menghormati orang tuanya. Sehingga anak-anak dapat memiliki hati yang mengasihi orang tuanya. Kami juga ingin bersatu hati berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang mengalami kesulitan, yang retak atau bahkan sudah hancur Tuhan. Tuhan, kami percaya pemulihan-Mu ada. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi keluarga-keluarga. Dan kami berdoa biar kasih-Mu terpancar di setiap keluarga Tuhan. Sehingga kami dapat melihat pemulihan di dalam keluarga terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga ingin bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah yang mungkin kami juga tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah segala sesuatu yang terjadi, ada rencana Tuhan. Engkau terus bekerja walaupun kami tidak atau belum melihatnya. Tuhan, kami juga ingin sama-sama berdoa untuk setiap dari jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Dan kami berdoa agar setiap orang yang sakit dapat disembuhkan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Dan Tuhan, biarlah dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami percaya di situ berkat-Mu dicurahkan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat malam saudara.